Oke, karena sudah 4 orang, ya setidaknya sudah quorum ya. Maka saya buka dulu sambil menunggu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, karena masih bulan Syawal dan karena momen kita belajar ini daring dan bisa ketemu langsung, maka saya mohon maaf lahir dan batin ya bila ada salah kata atau salah ucap saat mengajar. Begitu juga sebaliknya, ya. Saya juga memaafkan bila kalian ada salah kata atau salah tindakan saat belajar, ya kayak gitu. Nah, ini kita mempelajari hari ini periode kelahiran sastra Indonesia. Kita flashback ya ke masa lalu. Ya, biarkan masa lalu itu menjadi masa lalu, tetapi kita pelajari masa lalu itu untuk masa depan. Ya, itu namanya kita move on. Kita belajar dari masa lalu untuk menjadi yang lebih baik. Ya, bukan berarti masa lalu itu dilupakan. Ya. Kalau pepatahnya kan begitu. Kalau kita jalan, kemudian kita kepelosok di jalan itu, ya berarti besok kalau lewat jalan itu berhati-hati jangan sampai kepelosok lagi. Nah, itu namanya belajar dari masa lalu. Ya, itu istilahnya. Ya, maka kita pelajari sejarah untuk kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Oke, karena ini sudah bergabung 4 ya. Maka saya persilakan Mbak Mita untuk memulai presentasinya. Baru nanti kita lanjut lagi setelah presentasi. Kalau memang ada diskusi sudah matang, gitu ya, silakan berdiskusi. Baru kalau nggak itu nanti saya lanjutkan memberi arahan dari hasil presentasi hari ini. Oke, saya persilakan Mbak Mita untuk presentasi. Silakan Mbak Mita. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada Pak Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang periode kelahiran sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas tiga pembahasan yaitu pengertian sejarah sastra, bacaan liar, dan balai pustaka. Yang ketiga yaitu menjelaskan karya-karya embrio. Yang pertama yaitu ada pengertian sejarah sastra. Sejarah sastra ketika kita melihat pada arti setiap suku kata yaitu yang pertama sejarah yang merupakan suatu kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Sedangkan sastra sendiri adalah seni estetik yang mediumnya menggunakan bahasa. Jadi sejarah sastra adalah suatu kejadian di mana orang sastra mengetahui perkembangan sastra, mengetahui karya sastra saat itu tokoh-tokoh yang berperan pada masanya. Adapun tujuan pembahasan sejarah sastra Indonesia yaitu untuk mengetahui perkembangan sastra dari semenjak munculnya sastra sampai dengan perkembangannya dari masa ke masa. Manfaat dari sejarah sastra sendiri yaitu sebagai media pembelajaran. Jadi sejarah sastra itu untuk media pembelajaran sekarang untuk mempelajari tentang era-era sebelumnya atau yang sudah terlewati masa lampau. Selanjutnya bacaan liar. Sudah bacaan liar yaitu buku-buku bacaan dengan gaya sosialis realisme yang tidak diterbitkan oleh Balai Pustaka. Jadi bacaan liar itu semacam buku-buku yang belum di-ACC oleh Balai Pustaka. Karena Balai Pustaka adalah penerbit yang dikelola pemerintah, maka mengatur peraturan yang telah disetujui oleh pemerintah kolonial. Peraturan ini dikenal sebagai Nota Ringkes pada tahun 1911. Yulianeta mengatakan bahwa ciri-ciri menurut Balai itu yang di dalamnya berisi ide-ide politik tertentu yang bertentangan dengan pandangan politik pemerintah yang berdaulat. Yang kedua yaitu berisi hinaan atau menyudutkan pada kelompok agama tertentu. Yang ketiga yaitu berisi atau menceritakan adegan yang melanggar nilai moral. Yang keempat yaitu di dalamnya ada penghinaan terhadap kelompok bangsa tertentu. Yang kelima yaitu di dalamnya menggunakan bahasa yang bukan bahasa Melayu tinggi atau Melayu rendah.
Jadi ciri-ciri di atas itu yang 1 sampai 5 itu termasuk ciri-ciri bacaan tergolong bacaan liar atau yang belum diterbitkan, yang tidak diterbitkan oleh Balai Pustaka. Lanjutannya yaitu pada era perjuangan melawan penjajah dalam rangka merebut kemerdekaan, justifikasi atau pemberian cap terhadap karya sastra juga pernah terjadi pada beberapa sastrawan Indonesia, seperti yang pernah terjadi pada Mas Marco Martodikromo, yang pada saat itu menjadi jurnalis sekaligus wartawan yang mendapat justifikasi sebagai pengarang liar. Karya beliau yang berupa roman dengan judul Syair Rempah-Rempah, Stadion Hijau, dan Rasa Merdeka telah dicap sebagai sastra liar. Hal yang sama terjadi pula pada seorang aktivis Partai Komunis bernama Semaun yang juga dianggap sebagai sastrawan liar karena karyanya yang berjudul Hikayat Kadiroen. Surat kabar mulai dicetak baik dalam bahasa Belanda maupun dalam bahasa Melayu dan daerah. Surat kabar Melayu bukan hanya tersebar di Melayu dan Jakarta saja, melainkan di beberapa kota besar. Misalnya, di Surabaya terbit Surat Kabar Bintang Timur pada tahun 1862. Di Padang terbit Pelita Kecil pada tahun 1882. Di Jakarta terbit Biang Lala pada tahun 1867 dan beberapa surat kabar Tionghoa namun dengan redaktur orang Belanda atau orang Tionghoa. Surat kabar pertama milik pribumi adalah Medan Prijaji. Surat kabar ini berbahasa Melayu yang terbit di Bandung pada tahun 1907 hingga Januari 1912. Berarti selama 5 tahun. Medan Prijaji, Medan Prijaji dikenal sebagai surat kabar nasional pertama karena menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia dan seluruh pekerja mulai dari pengasuhnya, percetakan, penerbitan dan tawannya adalah pribumi Indonesia. Jadi surat kabar pertama Indonesia itu yang milik pribumi sendiri yang diterbitkan atau dicetak oleh orang Indonesia sendiri itu adalah Medan Prijaji. Selanjutnya yaitu ada Balai Pustaka. Pembentukan Balai Pustaka dalam politik etis yang ketika itu menjadi kebijaksanaan umum dalam menghadapi tanah jajahan Belanda. Dalam upaya membendung bangkitnya kesadaran nasional, pemerintah Belanda mengadakan semacam bimbingan dalam bacaan rakyat. Maka tahun 1908 didirikan Komisi Bacaan Rakyat yang pada tahun 1917 berubah menjadi Kantor Bacaan Rakyat Balai Pustaka. Pekerjaan komisi ini mulai memeriksa dan mencetak segala naskah cerita rakyat terutama yang ditulis dalam bahasa daerah. Kemudian mencetak pula buku-buku terjemah yang mengisahkan pahlawan Belanda dan Eropa klasik. Ciri dari roman-roman yang periode Balai Pustaka ini adalah isinya merupakan kritik adat dan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman pada saat itu. Corak dalam roman terbitan Balai Pustaka ialah membahas tentang kehidupan sosial dan adat istiadat di Nusantara. Tahun 1920, majalah Jong Sumatera memuat sebuah sajak karya Muhammad Yamin yang berjudul Tanah Air. Sajak ini kemudian diikuti oleh sajak lainnya berbentuk soneta. Tahun 1920 sampai 1922 yaitu 2 tahun lamanya Yamin banyak menulis sajak-sajak yang berupa pujian-pujian tanah air, sajak bahasa bangsa, melukiskan perasaan tentang tiada bahasa, bangsa pun hilang. Jadi di tahun ini ada tulis bacaan roman-roman yang diterbitkan oleh Muhammad Yamin. Selanjutnya yaitu penyair yang sejaman dengan Yamin ialah Rustam. Ia menulis buah buku yaitu Bebasari pada tahun 1924 dan Percikan Permenungan pada tahun 1926. Jadi selang 2 tahun. Bebasari merupakan sebuah drama bersajak yang barangkali kurang menarik dan sulit dimainkan di panggung. Tetapi memang bukan itu maksud pengarangnya bahwa drama ini merupakan sebuah perlambangan atau simbolisme atau simbol dari cita-cita pengarangnya yang terlihat dari judul yang mengandung kata bebas kan berasal dari kata di Bebasari itu mungkin. Dari segi sejarah Indonesia buku ini penting karena merupakan sandiwara pertama yang ditulis dalam bahasa Indonesia dalam bentuk sajak. Buku Percikan Perenungan
merupakan kumpulan sajak yang merupakan percobaan berani yang dilakukan Rustam Effendi dalam menulis puisi Indonesia yang sedapat mungkin lepas dari tradisi sastra Melayu. Meskipun demikian, dalam sajaknya masih kita kenal pengaruh irama dan bentuk pantun serta syair. Selanjutnya ada karya-karya embrio. Embrio dalam berseni adalah suatu hal yang menjadi awal dari terciptanya semua jenis karya seni. Pembahasan ini pasti akan lalu menjadi perbincangan bagi para seniman dan juga orang-orang yang berada di sekitar dunia seni. Istilah embrio berkaitan dengan pengertian dari kata tersebut, yakni benih atau bibit yang akan menjadi sesuatu. Sama halnya dengan kegiatan berseni yang butuh sebuah awalan yang dapat dikembangkan untuk nantinya menghasilkan sebuah karya seni. Berseni sendiri merupakan kegiatan yang memiliki rasa seni atau mengandung nilai seni itu sendiri. Sedangkan seni adalah ungkapan kreativitas yang dapat dikenali dari keindahan, kehalusan, fungsi, dan maknanya. Filosofis yang terkandung dalam seni tersebut juga berawal dari sebuah ide. Setelah itu barulah seniman akan menentukan tindakan yang akan membuat karya seni mereka terwujud. Istilah embrio merupakan kata yang tepat untuk menyebut ide dari berseni karena menjadi awal dari sesuatu yang akan tercipta. Selanjutnya, ide akan dikembangkan dengan berbagai cara oleh para seniman. Jadi, embrio itu berarti sama dengan ide atau awalan untuk memulai karya seni. Jadi, karya seni itu tidak bisa langsung berkembang kalau tidak ada yang mengerti atau benih awal-awalan karya seni. Jadi, kalau memulai karya seni itu harus dimulai dengan ide dulu, baru diwujudkan tindakannya. Tuh. Sekian dari presentasi dari saya. Apa ada yang ditanyakan? Izin bertanya boleh? Silakan. Kan tadi ada kayak bacaan liar sama balai pustaka kan. Itu perbedaannya apa antara karya sastra pada saat bacaan liar dan karya sastra saat sudah di balai pustaka? Jadi, karya sastra pada saat bacaan liar itu karya sastra yang belum diresmikan oleh Balai Pustaka. Jadi, karya sastra tersebut itu sama dengan kayak belum diresmikan atau ilegal. Jadi, kalau yang Balai Pustaka itu sudah diresmikan atau iya sudah diresmikan sama Balai Pustaka sendiri. Jadi, Balai Pustaka itu semacam em, apa ya? Sini-sini. Semacam penerbit yang dikelola oleh pemerintah sendiri. Jadi, buku-buku yang ingin diterbitkan secara legal itu berarti melalui Balai Pustaka. Kalau bacaan liar itu belum diresmikan atau diterbitkan oleh Balai Pustaka, gitu. Tapi bacaan liar ini apa namanya bisa nggak maksudnya masuk ke dalam balai pustaka atau bisa nggak diresmikan oleh balai pustaka? Bisa, tapi apa ya namanya? Kan ini ada ciri-cirinya yang tergolong bacaan liar. Nah, itu tidak boleh ada satu yang dari barang tersebut. Tidak boleh ada yang ada agama tertentu gitu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang ditanyakan lagi.
Boleh tanya lagi, ndak? Boleh, silakan. Kan tadi ada embrio kan. Jadi embrio itu kayak semacam awal dari sejarah sastra atau bagaimana? Jadi embrio ini awal. Embrio kan sebuah awalan atau gimana ya? Embrio itu sama dengan ide, ide awal untuk memulai memulai kreativitas suatu karya seni atau untuk awal untuk mengembangkan sebuah karya tersebut. Enggak sih, gitu. Jadi awal terciptanya sebuah karya seni itu embrio kayak hal kecil lah, dimulai dari hal kecil lah, gitu. Lalu Ya, selanjutnya baik-baik. ide itu ada juga akan dikembangkan dengan berbagai cara oleh em, apa itu seniman tersebut terhadap karya seni tersebut gitu. Baik-baik. Jadi eh, intinya kalau kita mau berseni atau membuat sebuah seni itu berarti awalnya itu disebutnya embrio gitu ya. Ya, gitu. Iya, iya. Izin bertanya, Boleh. Baik. dari Balai Pustaka itu eh, bisa dikasih contoh enggak, Mbak? Contoh beberapa buku yang telah diterbitkan sama Balai Pustaka sama bacaan liar itu ada nggak sih contohnya yang nggak diresmikan sama Balai Pustaka? Satu aja. Terima kasih. Sebentar. Izin menjawab. Untuk contoh buku yang diterbitkan oleh Balai Pustaka itu sendiri seperti apa itu namanya? Novel kalau nggak salah. Novel Siti Nurbaya itu loh. Sama novel Siti Nurbaya yang berceritakan oleh Kasih Tak Sampai karya Marah Rusli. Sama Salah Pilih karya Nur Sultan Iskandar. Kalau contoh yang bacaan-bacaan liar itu
Bacaan liar itu seperti budaya dan politik pada masa pergerakan karya Razif, sejarah, sejarawan Institut Sejarah Sosial Indonesia. Itu seperti bacaan liar yang berkonsepkan kayak politik-politik gitu. Menurut saya gitu. Budaya dan politik pada masa pergerakan itu karya Razif. Kalau itu seperti Siti Nurbaya. Baik, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Jadi juga ada salah satu bacaan liar yang mendapat peringatan keras dari pemerintah kolonial Hindia. Karena bacaan tersebut tidak pantas atau gimana, yang paham saya berjudul Kayat Dirmadi, juga termasuk bacaan. Tanyakan lagi. Bagaimana? Sudah selesai ini? Atau masih ada yang mau melanjut diskusi ini? Mungkin sudah tidak ada yang bertanya, Pak. Saya mau bertanya. Kan, silahkan. Untuk Balai Pustaka sendiri itu semacam organisasi atau tempat begitu. Jadi Balai Pustaka itu semacam tempat untuk meresmikan atau menerbitkan sebuah karya seni. Untuk meresmikan supaya menjadi legal atau seperti tidak bacaan liar. Bacaan liar kan belum diresmikan oleh Balai Pustaka. Balai Pustaka itu seperti tempat peresmian atau penerbitan sebuah karya seni, bukan organisasi. Baik, terima kasih. Sama-sama.
Jika memang tidak ada yang bertanya atau memberi saran, bisa diakhiri dulu Mbak Mita. Ya, terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 8 menit lagi sebelum Zoom-nya tertutup secara otomatis ya. Jadi saya memberikan sedikit catatan saja, semoga saja cukup 7 menit ya. Jadi saya menegaskan kembali dulu ya sebelum adanya Komisi Bacaan Liar. Komisi Bacaan Liar itu kan didirikan oleh Belanda ya. Komisi Bacaan Liar itu. Jadi Komisi Bacaan Liar itu adalah sebuah lembaga ya, bukan komunitas. Balai Pustaka juga semacam itu. Kalau Balai Pustaka ini lebih nanti yang dibentuk setelahnya ya, dibentuk setelah itu sampai saat ini sekarang menjadi penerbitan. Sekarang masih ada, Balai Pustaka masih ada sampai saat ini di Jakarta. Ya, kalau seandainya kuliah kita di Jakarta, tak ajak ke sana. Lah kuliah kita di Mojokerto ya, biayanya mahal nanti ke Jakarta. Nanti saya kena undang-undang ngajak jalan-jalan mahasiswa. Nah. Jadi kalian bisa browsing-browsing Balai Pustaka. Itu yang ada di Balai Pustaka itu sebagian banyak yang pegawai negeri. Jadi kayak gitu. Kalian lulusan pendidikan bahasa Indonesia bisa menjadi pegawai negeri di sana. Kalau mau mendaftar, kalau dibuka lowongannya. Bisa juga di perpustakaan, ya, ke pegawai negeri banyak, ya, yang bisa dimasuki untuk luaran mahasiswanya. Nah, seperti itu. Lah, kalau saya meluruskan kembali dari yang disampaikan Mbak Mita, gitu ya, bukan menggunakan kata legal ya. Jangan. Jadi nanti istilahnya nanti antara ada legal ada ilegal nanti kayak gitu ya. Jadi kan apa ya, konotasinya itu enggak baik. Kayak rokok itu ya, ada rokok ilegal. Ini kan jadi ini gak enak ngono kan ya. Jadi dulu itu ada buku-buku yang diterbitkan secara mandiri oleh para sastrawan gitu ya. Tetapi kenapa itu dicekal oleh Komisi Bacaan Liar? Karena melawan ideologi pemerintah Belanda saat itu. Ya. Sehingga untuk menertibkan itu dibangunlah oleh Belanda Komisi Bacaan Liar itu, namanya saya nggak ada nama Belanda, bahasa Belandanya ya, ada. Nah seperti itu akhirnya ditertibkan, dan yang tidak lolos dari situ ya diberangus ya, dibakar dan lain sebagainya. Makanya dulu sastrawan itu banyak menggunakan nama pena. Ya karena apa? Karena mengancam dirinya. Tidak hanya mengancam karyanya. Dulu sampai ada yang dibunuh sastrawan itu karena tulisannya. Ya. Kalau sekarang ya itu alhamdulillah sudah nggak ada. Tapi beberapa waktu yang lalu itu tanda-tanda itu mulai muncul lagi. Ya. Di bidang seni rupa, lukisan mulai dicekam. Ya, nggak boleh mengadakan pameran lukisan. Di bidang musik kemarin juga terjadi kelompok Sukatani ya, yang ternyata setelah beredar itu adalah guru SD gitu ya. Karena terlalu kritis. Nah, ini kita seperti kembali ke masa lalu. Iya kan? Saat ini sesuatu yang mengkritisi pemerintah itu mulai dibatasi. Itu kayak gitu. Jadi kekhawatiran kenapa salah satunya demo kemarin mahasiswa itu Turba itu ya, ada yang di Mojokerto itu juga ada kemarin gitu kan. Ada yang terlibat enggak? Nih teman-teman di sini ini. Nah, ada juga yang di Jakarta itu kan. Itu memperjuangkan itu kan. Agar tidak terjadi kembali ya, agar pencekaman-pencekaman itu ya. Undang-undang TNI masuk ke semua wilayah itu kan dikhawatirkan seperti pada waktu dulu. Kalau Orde Baru dulu itu juga ada seperti ini ya, dui fungsi ABRI. Nah, seperti itu kan. Nah, ini kekhawatirannya itu mengarah ke sana. Ya, kalau terjadi masa-masa seperti itu, masa-masa kita sudah tidak boleh kritis lagi. Ya, kita tidak bisa berkarya yang menyinggung pemerintahan. Kita tidak bisa berkarya yang
kritis-kritis. Kita akan masuk ke sana lagi. Jadi pentingnya sejarah, ya, kita bisa mempelajari itulah. Dulu bagaimana solusinya. Nah, ini sebagai agent of change gitu ya, kalian ya bisa mempelajari itu. Oh, dulu solusinya gini, ya. Sekarang gimana? Nah, itu bisa dipelajari biar kita tidak kecemplung di lubang yang sama. Jadi kayak gitu, ya. Kalian harus berpikir kritis di sana. Pak, apa sih fungsinya kita mempelajari karya sastra? Impactnya ke masyarakat itu apa? Ya, apakah ada impactnya dalam kehidupan saya sehari-hari? Nah, ini kadang belum disadari dan difahami secara langsung oleh teman-teman. Ya, karya sastra itu bisa menghaluskan perasaan kita. Orang yang halus perasaannya, insya Allah dia menjadi halus budinya. Seperti itu. Jadi fungsinya karya sastra di situ. Kenapa kita mempelajari karya sastra? Kenapa kita membaca karya sastra? Itu salah satu fungsinya. Selain itu, kita bisa mengasah logika berpikir selain perasaan. Jadi logika berpikirnya itu bisa tertata dari situ. Nah, kalau kita kembali ke bacaan liar tadi, gitu ya, kenapa sampai di Berangus itu tandanya sastra itu bisa menciptakan perubahan, ya, sampai dilawan. Orang-orang yang membaca karya sastra itu bisa sadar. Jadi karya sastra itu bisa membuka wilayah kesadaran gitu loh. Makanya Belanda dulu khawatir dengan karya-karya yang bisa membuka wilayah kesadaran itu, yang membongkar cerita pemerintah Belanda yang seperti ini. Nah, Belanda khawatir. Ya, itulah fungsi sastra. Jadi kalian harus membaca karya sastra itu impactnya itu bisa memberikan kesadaran kepada kalian. Apalagi di zaman seperti ini. Saya rasa membaca karya sastra menjadi sangat fundamental, menjadi sangat penting, ya, agar kita bisa bisa lebih mawas diri saat melangkah gitu ya. Zaman sekarang kan sudah zaman anomali, banyak sekali perubahan-perubahan ya yang seharusnya tidak terjadi tapi itu terjadi. Ini namanya anomali gitu ya. Itu pentingnya kita membaca karya sastra. Jadi membuka cara berpikir kita, membuka kehalusan perasaan kita. Ya, kalau dua itu bisa tersinkronisasi, insya Allah menjadi lebih baik. Makanya kalian harus membaca karya sastra, teman-temannya harus membaca karya sastra. Direkomendasikan bagaimana sih keindahan karya sastra. Pertama yang dibaca saat membaca itu karya sastra adalah keindahan levelnya, hiburan. Baru dinaikkan lagi itu akan membuka kesadaran. Itu loh pentingnya membaca karya sastra. Pentingnya kalian belajar karya sastra. Jadi semacam itu. Ada yang mau disampaikan ya terkait wilayah ini silakan. Ada enggak yang mau didiskusikan? Cukup belum? Belum ada? Ketika ada nanti kita buka lagi Zoom-nya karena tinggal 1 menit.